Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali anugerahkan kepada kita nikmatnya. Kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini, dan kita duduk sejenak untuk belajar menambah hasanah keilmuan kita. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menyampaikan dalam kajian-kajian sejak sekarang sampai pekan-pekan selanjutnya tentang sebuah kitab yang akan kita kaji secara berurutan, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang beliau kasih judul At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalati Al-Quran. Tibyan tentang adab orang-orang yang membawa panji-panji Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, Imam Nawawi ini imam yang penuh dengan keberkahan hidupnya. Umurnya sangat pendek. Beliau adalah ulama di abad ke-7 Hijriah. Umurnya sekitar 45 tahun saja. Di dalam sejarah beliau disebutkan beliau lahir tahun 631 Hijriah dan meninggal di usia di tahun 676 Hijriah. Jadi usia beliau hanya sekitar 45 tahun. Tetapi masa hidup beliau dihabiskan untuk belajar dan untuk mengajar serta menulis ilmu. Bayangkan sampai sekarang di abad ke-7 Hijriah, 676 beliau meninggal. Waktu cuman sekitar 45 tahun hidup, dan sekarang sudah di tahun 1444 Hijriah. Sekitar sudah berapa abad sudah? Hampir 7 abad lebih. Kitab-kitab yang ditulis oleh beliau senantiasa dipakai oleh para ulama. Oleh orang-orang yang ingin belajar juga selalu menggunakan kitab-kitab beliau. Yang insya Allah kalau kita menyebut kitab umpamanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis, sebutkan di sana ujungnya An-Nawawiyah, kitab Imam An-Nawawi. Nah, ini sebenarnya bukan tidak ada ulama lain yang menulis seperti beliau, tetapi pilihan para pelajar dan para ulama untuk mengkajinya, hampir tidak ada orang yang belajar ilmu-ilmu agama lalu ingin memulai belajar hadis kecuali mereka mempelajari kitab ini. Ini namanya rajul muwaffaq, ya. Betul-betul orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan ilmunya diberkahi oleh Allah. Ada rahasia yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau sehingga kitab-kitabnya selalu dimanfaatkan dan tentunya menjadi amal jariah buat beliau. Di antara kitab yang juga paling sering kita dengar dan kita baca adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang menjelaskan tentang berbagai macam hal,
tentang Riyadhus Shalihin juga namanya taman ya, orang-orang soleh, tamannya orang-orang soleh. Nah di situ dijelaskan berbagai macam aspek kehidupan, dan kajian-kajian seperti yang beliau tulis sebenarnya juga sangat banyak ditulis oleh para ulama yang lain. Tetapi kitab beliau adalah kitab yang sampai hari ini tidak ada mungkin orang-orang yang belajar tentang ilmu agama yang tidak mengetahui tentang kitab ini dan selalu dipelajari dan dibaca. Ini Imam An-Nawawi. Kemudian yang akan kita pelajari ini adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini juga adalah buku-buku dasar yang dipegang oleh para kaum muslimin yang ingin belajar agama, terutama ketika ingin belajar Al-Quran. Bagaimana adab-adab mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kitabnya sebenarnya tidak terlalu panjang. Beliau di dalam kitab itu mengatakan sengaja ditulis ringkas supaya gampang dibaca oleh kaum muslimin. Dan rata-rata kitab beliau ini sudah ada pembaharuan yang ditulis oleh beliau. Rata-rata beliau tidak menggunakan atau tidak menyebutkan sanad dari ulama-ulama yang meriwayatkan hadis kecuali ar-rawil a'la saja, sanad paling tinggi yaitu sahabat. Sengaja beliau melakukan hal itu, dan ketika ditelusuri umpamanya di kitab Al-Azkar, itu juga kajian Imam Nawawi, kitab Imam Nawawi yang sampai hari ini menjadi rujukan tentang zikir-zikir yang sebaiknya dipakai oleh kaum muslimin, diamalkan oleh kaum muslimin. Nah di dalam kitab itu beliau mengatakan sengaja aku tidak menyebutkan perawi sanad hadis yang panjang, karena sudah sangat banyak orang yang tidak peduli dengan sanad, lalu malas belajar agama karena membaca sanad yang panjang. Aku sengaja pendekkan dan hanya menyebut rawi paling tinggi yaitu sahabat, lalu menyebut ke Rasul supaya orang langsung bisa mengamalkannya. Ya, tujuan beliau begitu. Tapi beliau mengamankan bahwa menjamin bahwa apa yang beliau sampaikan dalam kitab-kitab beliau itu yang akan diamalkan oleh masyarakat secara umum sudah bisa diamalkan, karena yang dikutip adalah hadis sahih, hadis hasan, dan kalaupun dhaif itu dhaif yang tidak parah, hadis yang lemah yang tidak parah, yang menurut para ulama hadis sahih, hadis dhaif yang terkait dengan fadailul a'mal, dengan fadilah-fadilah amal masih boleh untuk diamalkan. Nah, kitab At-Tibyan ini adalah kitab semacam panduan bagi kita yang ingin belajar Al-Quran. Apa adab-adabnya ketika kita ingin belajar Al-Quran, ketika kita ingin mengajarkan Al-Quran. Nah, adab-adab ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui, karena dari situlah nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Ketika kita belajar dengan mengedepankan adab-adab bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu kita, insyaallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di bab pertama dari kitab beliau menjelaskan tentang keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan hadis pertama yang beliau ungkapkan dalam kitab itu adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan sebelum hadis itu beliau mengangkat sebuah ayat, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu yang beliau angkat ayatnya. Setelah itu beliau menjelaskan hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Di ayat itu yang diangkat oleh beliau, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang tilawah, membaca kitabullah, orang yang membaca kitabullah. Di ayat ini Allah menggunakan kata tilawah, yatluna. Yatlun berasal dari kata-kata tala, yatlu itu sebenarnya diartikan juga dengan qoro'a. Tapi ketika tala secara bahasa selain membaca itu juga artinya mengikuti. Dalam bahasa Arab tala itu artinya mengikuti. Yang berikutnya itu namanya tala. Jadi ketika menggunakan kata yatsluna kitabullah, membaca kitabullah bukan sekedar membaca kitabullah, tapi setelah dibaca, what next? Apa yang berikutnya harus diikuti? Setelah dibaca, diketahui maknanya, sebaiknya setelah itu harus diikuti dengan amal. Itulah maksud daripada tilawah. Secara bahasa, dia tidak sekedar dibaca, tapi dibaca untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu memahami lanjut dengan mengamalkan apa yang dipahami dan dibaca. Itu innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian apa yang direzekikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Jadi ayat pertama ini ayat yang diangkat oleh beliau luar biasa. 3 sendi amal, tilawatul Quran, kemudian sholat dan infak. Mereka yang melakukan itu insya Allah berdagang dengan Allah, dan perdagangan itu tidak akan merugi. Nah, kemudian beliau mengangkat hadis yang pertama adalah khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang terbaik. Oleh karena itu, kalau di ayat mengatakan hidup, kalau membaca kitabullah, maka dagangan kita insya Allah dalam melaksanakan hidup ini tidak akan merugi. Kita insya Allah untung terus kalau kita selalu tilawatul Quran, selalu untung insya Allah. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa selalu untung. Rasulullah mengatakan kenapa selalu untung? Ternyata belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu adalah manusia paling baik. Manusia paling baik. Nah, oleh karena itu kita kalau mendengar kata paling baik itu sebenarnya selalu termotivasi untuk mendapatkannya, untuk menggapainya. Tapi nggak tahu kalau Al-Quran. Tapi biasanya orang kalau sudah mendapatkan tantangan, kalau melakukan ini akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia paling terbaik di bidangnya, maka biasanya kita bersemangat untuk memenuhi syarat-syarat, bisa memenuhi kriteria menjadi orang terbaik, menjadi paling hebat di bidangnya. Ternyata untuk kehidupan secara umum, tidak di bidang masing yang lain-lain, Rasulullah mengatakan yang paling terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, siapapun dari kita yang bersemangat untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya Allah akan mendapatkan gelar terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, masyaallah muslimin, nanti kita akan mempelajari kitab ini secara berseri. Dan ini penting sekali untuk kita ketahui supaya saat kita belajar Al-Quran, saat kita membaca Al-Quran, saat kita ingin menghafal Al-Quran, kita punya adab-adab yang terbaik. Nah, sebelum mengajarkan adab, beliau memberikan motivasi kepada orang yang membaca kitab ini supaya mereka bersemangat belajar Al-Quran. Mereka bersemangat untuk mengajarkan Al-Quran. Nanti di bab berikutnya, bab yang
4, 5, dan 6 baru nanti beliau akan menyampaikan tentang adab-adabnya. Ya, bab 1, 2, 3 akan menjadi bab pengantar dari kitab ini. Meskipun kita insya Allah akan sedikit demi sedikit mempelajarinya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari kitab ini, kita semakin baik berinteraksi dengan Al-Quran. Sekian kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.